Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di bawah di umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah menjadi viral korban dengan kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresi yang dilakukan berulang-ulang yang tujuannya mengganggu orang lain atau orang yang lebih lemah darinya. Bullying merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya pada remaja. Sudah banyak kasus penindasan yang dilaporkan di berbagai wilayah negara ini. Kasusnya bisa sangat parah dan bertahan lama, seperti kena mental, depresi, atau bisa sampai bunuh diri. Masalah serius ini seringkali menimpa banyak orang, terutama di sekolah. Bentuknya pun bervariatif. Ada yang penindasan secara fisik, verbal, sosial, bahkan cyber. Korban bullying umumnya mengalami tekanan emosional dan tekanan emosi yang dapat menyebabkan depresi dan kecemasan, atau paling parah bahkan bunuh diri. Penting untuk mengenali tanda-tanda penindasan dan mengambil tindakan untuk mencegahnya. Jika kalian atau seseorang yang ada di sekitar kalian mengalami perundungan, jangan pernah takut untuk melawan atau membalasnya. Dan jika masih takut, ingatlah untuk meminta bantuan kepada orang dewasa. Ingatlah bahwa setiap penindasan tidak pernah baik dan setiap orang berhak diperlakukan dengan baik. Dari data FSGI menunjukkan jumlah korban perundungan pada satuan pendidikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 43 orang. 41 orang berasal dari peserta didik dan 2 lainnya adalah guru. Sementara pelaku didominasi oleh peserta didik, yaitu sebanyak 87 orang pelaku. Sedangkan data dari Jakarta, CNN Indonesia memaparkan data yang terjadi selama Januari hingga Juli 2023 sebanyak 50% ternyata terjadi di tingkat SD dan SMP. Dari 16 kasus perundungan di satuan pendidikan, mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SD 25% dan SMP 25%. Kata tim kajian FSGI dalam keterangan tertulis. Sementara itu, kasus perundungan di jenjang SMA berkisar di angka 18,75%. Selain itu, kasus bullying cenderung kecil di satuan pendidikan keagamaan, SMA 18,75% dan SMK 18,75%. Sedangkan di MTS 6,2% dan pondok pesantren 6,25%. Menurut catatan FSGI, maraknya kasus bullying biasanya dilakukan selama peserta didik dengan jumlah persentase korban dan pelaku di atas 90%. Korban terbesar adalah peserta didik dengan jumlah 95,4%. Dengan pelaku perundungan terbanyak juga peserta didik dengan jumlah 92,4%. Kendati demikian, FSGI terus mencatat ada beberapa pihak lain yang menjadi pelaku bullying di lingkungan sekolah. Di antaranya dilakukan oleh 5 pendidik, 1 orang tua peserta didik, dan 1 kepala madrasah. Penyebab terjadinya bullying adalah 1. Bullying merupakan suatu tradisi turun-temurun dari senior atau yang sering disebut warisan. 2. Perasaan ingin balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Keinginan untuk meraih kekuasaan dan kekuatan. 4. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku apa yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6. Dianggap menghina dan mengganggu kelompok tertentu atau geng. Dalam upaya pencegahan bullying, perlu ditingkatkan kesadaran dan tekanan perilaku yang baik di sekolah. Siswa dan orang tua wajib mendapat sosialisasi tentang efek bullying dan bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama anak-anak dan orang dewasa. Perilaku bullying harus ditindak secara tegas, keras, dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Dalam perundungan dibutuhkan kerjasama antar pihak guru dan sekolah dengan memberikan sanksi yang tegas pada pelaku dan menanamkan nilai-nilai positif. Orang tua juga berperan penting dalam kasus perundungan ini dengan memberikan contoh yang baik. 1. Memberikan dukungan positif pada para korban bullying. Korban penindasan seringkali merasa sendirian dan ketakutan. Maka dari itu perlu menunjukkan jika ada seseorang yang selalu mendampingi mereka. 3. Mendorong mereka untuk menunjukkan prestasinya, berteman dengan banyak orang, dan mengembangkan rasa percaya diri. 4. Libatkan siswa dalam kegiatan bermain peran untuk mengajari mereka cara menangani intimidasi dengan cara membela diri. Yang kelima, didik diri sendiri seputar penindasan dan kekerasan pada remaja, kekerasan teman sebaya.
dibuatlah pedoman untuk diikuti oleh sekolah atau komunitas.